Kalau mau mudik dengan pasien stroke lebih aman jadi penumpang. Karena kalau mau nyetir sendiri ya pasti ya, orang kalau pernah kena stroke itu ketahanan tubuhnya nggak kayak orang normal. Sudah jauh menurun. Mau boker, buang air besar, buang air kecil, atau makan minum silakan. Artinya jangan pernah dipaksa. Harusnya orang mudik itu riang gembira, ketemu dulur, niat silaturahmi, tapi berujung duka itu kan tragis namanya. Seger, buger, wis memang niat pulang untuk silaturahmi, ketemu dulur, ketemu teman masa kecil kita. Dulur Mbak Dokter, jumpa lagi dengan Mbak Dokter di sini di channel YouTube Mbak Dokter. Kita saat ini menjelang mau Idul Fitri. Barangkali dulur-dulur mau mudik atau mau pulang kampung, kalau kata Upin Ipin ya, itu ada beberapa tips yang mungkin bisa Mbak Dokter sarankan buat dulur-dulur semua. Karena apa? Mudik itu sudah jadi rutinan tahun kita. Ya memang tidak semua orang mudik. Ada yang memang yang masih harus bertugas. Seperti Mbak gini ya, karena orang asli Gresik ya mau nggak mau jaga rumah sakit, visit pasien. Kalau seniornya Mbak Dokter yang memang rumahnya jauh mudik, ya emang saat ini adalah waktunya saat Mbak untuk jaga gawang. Nah, buat dulur-dulur Mbak Dokter yang mau mudik, ada beberapa tips yang pengen Mbak Dokter sampaikan. Jadi mudik itu masing-masing orang tidak sama. Ketahanan tubuhnya juga nggak sama. Ada yang mudik ke Cilacap, ada yang ke Jakarta. Oh Jakarta gak mudik ya, warna kota ya. Jadi ada yang ke Solo, Sragen, Boyolali. Nah, kalau kita mau mudik banyak sekali persiapan yang harus kita siapkan. Tentunya kalau kita mau mudik ya harus kita cek kesehatan. Kalau semisal punya diabetes, cek gulanya terakhir berapa. Kalau punya riwayat hipertensi, cek tensinya berapa. Jadi mudik itu sebisa mungkin kondisinya harus fit dan prima. Nek loro diobati dulu ya. Itu yang pertama. Jadi check up itu penting itu. Terutama buat pasien-pasien yang punya penyakit kronis. Nah kalau saya tanya, dok saya tuh kemarin kena stroke. Apakah boleh mudik? Ya boleh Pak. Kalau mau mudik dengan pasien stroke lebih aman jadi penumpang. Karena kalau mau nyetir sendiri ya pasti ya. Orang kalau pernah kena stroke itu ketahanan tubuhnya nggak kayak orang normal. Sudah jauh menurun secara fisik. Jadi lebih baik jadi penumpang. Tapi kalau memang mau memaksa nyetir, dia harus dipastikan kayak dulu video sebelumnya, paling enggak serangan stroke-nya lebih dari 3 bulan, kondisi motorik dan sensorik bagus. Monggo kalau mau nyetir sendiri ketika mudik, tapi tetap harus kondisi fit dan prima. Tensi, gula, kondisi bagus. Yang kedua, istirahat yang cukup. Jadi kalau bisa kita itu nanti ketika mudik harus kondisi fresh. Ada kondisi namanya microsleep. Itu nanti kita bahas di sesi tertentu. Apa itu microsleep dan bagaimana tips-tipsnya untuk menghindari microsleep. Itu nanti. Tapi yang penting namanya orang harus bepergian jauh. Istirahatnya harus cukup. Dan jangan lupa jangan pernah memaksakan kondisi. Kalau memang lelah, minggir ke rest area. Mau boker, buang air besar, buang air kecil, atau makan minum silakan. Artinya jangan pernah dipaksa. Nah yang paling penting juga tak kalah itu adalah kalau kita punya penyakit semisal ada riwayat asma, ada riwayat epilepsi, ada riwayat vertigo, obatnya dibawa lur. Obat vertigo digowo, nek asma digowo.
Kalau ada riwayat nyeri kepala dibawa. Jadi atau kalau memang yang paling sering ya, nanti itu ada namanya traveler's diary. Jadi diare ketika bepergian. Ya jangan lupa sedia obat untuk gangguan pencernaan. Atau kalau punya riwayat penyakit lambung, ya obatnya tetap dibawa. Jadi kita selalu siap sedia obat untuk kondisi terburuk sekiranya kalau kita mengalami gangguan kesehatan itu kita nggak kesulitan. Ya, jadi obat atau kalau perlu kita punya kotak P3K yang bisa kita teng-teng kemana-mana. Syukur-syukur taruh di dalam mobil. Terus tips berikutnya adalah pola makan dan hidrasi. Masih ingat nggak peristiwa dulu ya? Jadi ketika macet tol panjang itu orang sampai dehidrasi bahkan sampai meninggal. Harusnya orang mudik itu riang gembira, ketemu dulur, niat silaturahmi, tapi berujung duka itu kan tragis namanya. Jadi jangan lupa ketika kita mudik, sangu makanan. Mau makanan ringan, makanan berat, dan air minum. Ini penting itu. Karena kemarin ketika mudik ketika mudik dan macet panjang di tol, ya namanya di tol kan gak ono dodol ngelijo, dodol aqua, mijon gak ada nanggone tengah-tengah tol, adanya di rest area. Waktu itu rest area juga terbatas. Jadi jangan lupa hidrasi atau kondisi hidrasi tubuh kita tuh diperhatikan. Bawa makanan secukupnya, bawa minum secukupnya. Terus berikutnya adalah kesehatan mental. Jadi kalau orang mudik itu harus ya, secara rohani itu sip lah. Seger, buger. Wes memang niat pulang untuk silaturahmi, ketemu dulur, ketemu teman masa kecil kita. Jadi diusahakan vibes-nya itu positif dan hatinya selalu riang gembira. Kenapa? Hati yang riang gembira itu bisa merubah suasana. Nah, kalau perlengkapan tambahan ya banyak tergantung masing-masing orang. Kalau kita di transportasi umum ya paling nggak bawa hand sanitizer karena kalau kita makan ya kita nggak sempat cuci tangan pakai hand sanitizer. Kalau banyak orang batuk atau banyak berdebu kita pakai masker. Terus pakaiannya disesuaikan dengan cuaca. Nek misalnya hujan dan ke arah dingin, jangan lupa bawa jaket. Kalau panas, kok gresik ini kan panas. Ya ojo nggak jaket, salah itu. Paling enggak yang pakai pakaian yang ringan dan menyerap keringat. Terus jangan lupa selalu sedia kalau kita di kota mana catat bengkel atau tempat rumah sakit atau area tertentu yang bisa sekiranya nanti kita bisa minta tolong di sini. Biasanya ada bengkel yang buka 24 jam, ada resto yang buka 24 jam. Itu artinya persiapan kita matang untuk mudik. Jadi setidaknya beberapa tips itu yang bisa Mbak Dokter sampaikan. Yang pertama check up, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga obat-obatan jangan lupa. Pola makan dan hidrasi harus diperhatikan, kesehatan mental, dan perlengkapan tambahan. Ya tahun ini Mbak Dokter nggak mudik karena memang Bapak Ibu mertua Mbak Dokter sudah meninggal. Yang Ibu mertua dikubur di Tangerang Selatan, Bapak mertua dikubur di Gresik. Jadi bingung mau mudik di mana. Jadi mau Gresik, ya jogo Gresik, jaga di kota Gresik. Dengan harapan apa? Nanti kalau ada kata teman-teman ada yang sakit, bisa berkonsultasi ke Mbak Dokter. Atau kalau mau datang ke rumah, datang ke praktekan ke klinik Kentir Care silakan. Oke dulur, sehat selalu.